Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Burhanuddin, NIM akhir 71. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan pengertian sukuk, jenis-jenisnya, serta risiko-risikonya. Yang pertama ada pengertian sukuk. Sukuk adalah surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Istilah lainnya, sukuk ini merupakan surat utang negara, tapi yang berbasis syariah. Adapun aset yang diperbolehkan ini meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat, maupun jasa. Selanjutnya ada jenis sukuk. Berdasarkan akad yang mendasarinya, sukuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sukuk ijarah. Berdasarkan akad sewa, di mana pemilik aset menyewakan hak manfaat atas aset kepada pihak lain. Kemudian ada sukuk mudharabah, akad kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara untuk kerugiannya ditanggung oleh penyedia modal. Untuk selanjutnya ada sukuk musyarakah, yaitu akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan proyek. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modalnya. Selanjutnya ada sukuk istisna, yaitu akad jual beli untuk pembiayaan proyek atau barang tertentu di mana harga dan spesifikasi ditentukan sebelumnya. Kemudian ada sukuk wakalah, yaitu sukuk berdasarkan penunjukan wakil untuk mengelola aset atau dana yang diterbitkan. Kemudian ada sukuk tabungan, yaitu produk investasi syariah dengan imbal hasil yang mengambang, dirancang untuk individu dengan harga tenor tertentu. Selanjutnya adalah manfaat sukuk. Yang pertama, pendapatan stabil, yaitu sukuk memberikan imbal hasil tetap atau mengambang yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi investor. Yang kedua, investasi syariah, yaitu mematuhi prinsip syariah sehingga dapat menarik bagi investor yang menghindari riba. Dan yang ketiga, diversifikasi portofolio, yaitu menawarkan alternatif investasi di luar saham dan obligasi konvensional serta dapat membantu diversifikasi resiko. Dan yang terakhir adalah dukungan proyek pembangunan, yaitu investasi dalam sukuk seringkali digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya, serta dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi. Selanjutnya ada resiko suku. Resiko suku terdiri dari 4 macam. Yang pertama, resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar adalah ketidakmampuan penerbit untuk membayarkan kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Resiko ini hampir tidak ada di sukuk retail, sebab pembayaran pokok dan imbalan sukuk retail dijamin penuh oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Yang kedua, resiko likuiditas atau liquidity risk. Resiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dan menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Yang ketiga, resiko pasar atau market risk. Resiko pasar adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Kerugian atau capital loss dapat menjadi apabila investor suku retail di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Yang terakhir, resiko operasional. Resiko operasional terkait dengan pengelolaan proyek atau aset yang mendasari suku. Jika pengelolaan buruk dapat mempengaruhi imbal hasil.
Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang tepat. Kami kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.